kirimkan minggu kemarin. Maaf Bu, saya masih agak bingung cara bedain kalimat majemuk bertingkat sama setara itu gimana? Berarti masih bingung antara majemuk bertingkat dan setara. Tapi untuk materi yang minggu kemarin, problem 1, problem 2, problem 3, sudah bisa dipahami kan? Bu, saya masih belum paham yang kalimat berterima, tidak berterima itu, Bu. Membedakannya gimana, Ibu? Kalimat yang berterima dan tidak berterima gitu ya. Oke, nanti sekarang kita bahas berarti ya. Baiklah, apa lagi? Ada lagi? Saya belum paham, Bu, yang problem 5 itu. Problem 5 itu berarti yang di kalimat efektif, yang di kalimat majmuk ya? Iya, Bu. Saya cek dulu. Kemarin kan kita sudah belajar sampai apa lagi nih? Nah, ini juga problem 4 sudah oke. Problem 5 berarti di materi selanjutnya. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Silakan simak dengan baik paparan saya berikut ini. Nah, catatan saya, jika ada materi yang misalnya saya menjelaskan terlalu cepat, atau misalnya ada yang belum paham, langsung saja ya, boleh potong penjelasan saya. Bu, mohon maaf, atau Bu mohon izin untuk menjelaskan. Yosa? Ada ya, Yosa Bu. nggak? Oh, sudah bisa, saya sudah apa namanya, iniin Yosa untuk bisa merekam. Oh, sudah. Bu. Sudah. Oh, sudah. Oke, baiklah teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar masuk ke problem 5 tentang beberapa permasalahan di dalam kalimat. Nah, kalau kemarin kita membahas beberapa permasalahan di dalam kalimat tunggal. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah permasalahan di dalam kalimat majmuk. Nah, kita lihat bahwa teman-teman harus tahu kalimat majmuk itu yang dulu kita tahu itu kan ada namanya majmuk setara, majmuk bertingkat, majmuk campuran. Nah, sekarang versi baru setelah KA13 itu kan di dalam kurikulum yang terbaru itu ada penamaan apa namanya istilah-istilah seperti ini. Salah kalimat kalinya adalah kalimat majmuk kompleks. Nah, tapi kalau di antara teman-teman Bu, saya lebih nyaman menggunakan atau mengucapkan atau misalnya memahami kalimat itu dengan penggunaan istilah majmuk setara bertingkat campuran daripada simpleks, kompleks sama majmuk kompleks itu saya lebih rumit. Oh, itu tidak apa-apa. Jadi situ yang boleh teman-teman bentar. Nah, ciri-ciri sebenarnya ini adalah ciri-ciri antara kalimat kompleks dan kalimat. Sebelum kita membahas ini, yang membedakan antara kalimat tunggal dan kalimat majmuk, nah, biasanya kalau kalimat itu mempunyai konjungsi, itu merupakan kalimat majmuk. Kenapa? Karena konjungsi salah satu tugasnya adalah menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, harus dibedakan posisi konjungsi. Salah satu ciri untuk membedakan itu kalimat tunggal dan kalimat majmuk, salah satu ya cirinya adalah konjungsi. Contoh misalnya, saya membeli minuman dan makanan. Nah, saya membeli minuman dan makanan. Secara sekilas mungkin itu dilihat seperti kalimat tunggal saja, hanya satu subjek dan predikat. Padahal awal kalimatnya itu adalah saya membeli makanan dan saya membeli minuman. Gitu ya. Ada dua kalimat. Kemudian kalimat tersebut agar efektif digabungkan menjadi satu kalimat. Jadi itu disebut sebagai kalimat majmuk. Nah,
Jadi itu ya, ciri utamanya untuk membedakan tunggal dan majmuk, lihat konjungsinya. Nah, sekarang kita lihat ternyata kalimat majmuk ini ada beberapa jenisnya. Tadi ada yang kalimat majmuk bertingkat atau disebut sebagai kalimat kompleks. Nah, kalimat majmuk bertingkat ini susunannya terdiri dari 2 kalimat ya. Yang pertama itu adalah klausa utama atau ada orang yang sebagai kalimat yang punya subjek dan predikat. Itu disebut sebagai klausa utama. Nah, klausa subordinatif itu sebagai apa? Istilah lainnya adalah anak kalimat. Dia tidak punya subjek dan predikat. Biasanya dia adalah keterangan saja. Nah, anak kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa induk kalimat. Nah, sebelum kita bahas selanjutnya, Bu, misalnya saya bingung apa sih klausa itu? Nah, itu adalah tataran kalimat. Jadi kan waktu minggu lalu saya sudah 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa ciri terkecil tataran terkecil itu kan dari fonem bunyi ya, bunyi vokal konsonan, kemudian ada morfem, morfem bebas terikat, morfem itu termasuk kayak dwi pasca gitu, kata-kata gabungan itu morfem. Kemudian itu ada kata gitu, ada kata benda, kata kerja gitu ya. Setelah di atas kata ada frasa, gabungan kata gitu. Di atas frasa ada klausa, di atas klausa itu ada kalimat. Nah, klausa itu apa? Klausa itu adalah yang berpotensi menjadi kalimat. Dia mempunyai subjek dan predikat, tapi dia bukan kalimat. Nah, tapi berpotensi menjadi kalimat. Mengapa? Karena kalimat itu informasinya lengkap. Tapi kalau klausa, informasinya tidak lengkap. Kadang klausa itu si keterangan saja, itu juga klausa. Berbicara klausa berarti kita sedang berbicara kalimat majmuk atau kalimat kompleks. Nah, kalau misalnya dalam kalimat saya pergi ke pasar, itu bukan satu klausa, itu kalimat. Karena itu adalah kalimat tunggal. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa berbicara klausa, berbicara kalimat majmuk. Nah, klausa itu adalah kalimat kata yang berpotensi yang susunan yang berpotensi menjadi kalimat, tapi bukan kalimat. Adanya klausa di dalam kalimat majmuk. Nah, klausa utama itu apa? Tadi sudah saya sampaikan adalah yang memiliki subjek dan predikat. Klausa subordinatif atau anak kalimat yang tidak memiliki subjek dan predikat, biasanya keterangan saja. Contoh, saya pergi ke pasar ketika turun hujan. Nah, di situ ada 2 kalimat. Kenapa? Yang pertama ini adalah kalimat majmuk karena ada ketikanya. Nah, majmuknya setara atau bertingkat? Kita lihat dulu. Saya pergi ke pasar, itu informasi pertama. Saya subjek, predikat, pergi, predikat. Berarti ini adalah klausa utama, pergi ke pasar. Ketika turun hujan, itu adalah informasi kedua. Berarti ketika turun hujan itu, dia hanya keterangan saja. Dia tidak punya subjek dan predikat. Ketika turun hujan, dia tidak bisa dimaknai, informasinya tidak lengkap kalau tidak berhubungan dengan klausa utama. Oleh karena itu, saya pergi ke pasar, itu adalah klausa utama, karena dia punya subjek dan predikat, ketika turun hujan itu adalah anak kalimat atau klausa subordinatif. Dengan begitu, kalimat yang tadi disebut sebagai kalimat majmuk bertingkat. Mengapa? Karena struktur majmuk bertingkat adalah klausa utama plus klausa subordinatif, atau anak kalimat plus induk kalimat. Nah, kalau kita ingat lagi beberapa minggu lalu kita bahas tentang PUEB. Di dalam PUEB itu ada keterangan bahwa jika anak kalimat mendahului induk kalimat, maka harus menggunakan tanda koma. Atau tanda koma digunakan jika anak kalimat mendahului induk kalimat. Nah, anak kalimat itu apa? Tadi klausa subordinatif. Contohnya seperti apa? Ketika turun hujan, nah wajib ada koma. Saya pergi ke pasar. Nah, beda kalau kalimatnya induk kalimat dulu lalu anak kalimat. Itu tidak boleh ada koma sebelum dan sesudahnya. Saya pergi ke pasar ketika turun hujan. Sebelum dan sesudah ketika tidak boleh ada koma karena induk kalimat mendahului anak kalimat. Gitu. Nah, kalimat majmuk bertingkat juga bisa klausa subordinatif dulu atau anak kalimat dulu, terus klausa utama. Nah, di situ ada konjungsi subordinatif, nanti kita pelajari. Nah, yang kedua itu adalah kalimat majmuk setara. Kalimat majmuk setara, strukturnya apa?
terdiri dari klausa utama plus klausa utama. Berarti induk kalimat plus induk kalimat. Dua-duanya punya subjek dan predikat. Informasi satu punya subjek dan predikat, informasi dua punya subjek dan predikat, gitu ya. Atau kalimat satu, klausa satu punya subjek dan predikat, klausa dua punya subjek dan predikat. Nah, contohnya apa? Misalnya, saya pergi ke pasar dan Bapak pergi ke kantor. Nah, saya subjek pergi ke pasar punya klausa utama, ada subjek dan predikat. Dan Bapak pergi ke pasar, Bapak subjek pergi predikat ke pasar, itu juga keterangan. Nah, dua-duanya terdiri dari punya subjek dan predikat. Dua-duanya klausa utama. Dengan begitu, ciri kalimat majmuk setara itu adalah kalimat yang dua-duanya klausa satu. Induk kalimat, klausa 2, induk kalimat. Atau klausa 1, klausa utama, klausa 1, klausa utama. Dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Dan yang ketiga adalah majmuk kompleks. Majmuk kompleks itu berarti apa? Kalimat majmuk campuran. Kenapa dicampur? Berarti yang dicampur itu apa? Antara setara dan campuran. Ada apa? Ada klausa utama 1, klausa utama 2, ada klausa subordinatif atau anak kalimat. Anak kalimat 1, klausa utama 1, dan klausa utama 2. Begitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Ya. Bu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Widadi berasal dari Bandung. Widadi subjek berasal predikat dari Bandung. Nah, ini adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal kan, ada hanya subjek dan predikat, jelas. Teguh melanjutkan perjalanan ke Semarang. Subjek, predikat, objek, keterangan, ini kalimat tunggal. Lalu bagaimana kalau majmuk setara tadi? Komponen majmuk setara adalah klausa utama plus klausa utama. Vivian membuat desain baju itu dan Ita membesarkannya, memasarkannya. Vivian subjek membuat predikat, desain baju itu adalah objek. Ada subjek dan predikat. Informasi pertama, klausa utama, ada subjek predikat. Dan Ita memasarkannya. Ita subjek, memasarkannya predikat. Itu juga bisa berdiri sendiri. Nah, ini disebut sebagai majmuk setara karena yang pertama klausa utama, yang kedua juga klausa utama. Yang B dan yang C juga sama. Lalu kalau yang bertingkat contohnya apa? Nah, ketika dia datang, ini adalah kalimat majmuk bertingkat. Kenapa? Karena ketika itu adalah membentuk keterangan. Keterangan pertemuan itu subjek sudah dimulai predikat. Yang pertama klausa induk, yang pertama klausa subordinatif atau anak kalimat, yang kedua klausa utama atau induk kalimat, ya. Dia tidak akan marah jika masalah itu diselesaikan dengan adil. Nah, klausa utama yang mana? Dia tidak akan marah. Nah, itu informasi pertama. Kenapa? Karena punya subjek dan predikat. Jika masalah itu diselesaikan dengan adil, itu adalah klausa subordinatif, karena hanya keterangan saja. Jika masalah itu diselesaikan dengan adil, klausa itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan dia tidak akan marah. Nggak mungkin ada orang tiba-tiba berbicara, jika masalah itu diselesaikan dengan adil, informasinya kan tidak lengkap. Oleh karena itu, klausa subordinatif sering disebut sebagai anak kalimat. Nah, jika anak kalimat disimpan di depan, maka harus diikuti dengan tanda koma. Jika masalah itu diselesaikan dengan adil, koma, dia tidak akan marah. Tapi kalau kalimatnya dia tidak akan marah jika masalah itu diselesaikan dengan adil, sebelum dan sesudah jika tidak perlu ada koma. Nah, selanjutnya majmuk kompleks atau campuran. Ibrahim berangkat kemarin, sedang adiknya berangkat tadi siang ketika turun hujan reda. Ibrahim berangkat kemarin, ini klausa utama. Adiknya berangkat siang tadi, itu klausa utama. Ketika turun hujan mulai reda, itu adalah klausa subordinatif atau anak kalimat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sekarang kita lanjut, problem 5. Nah, problem 5 tadi, Bu, saya belum paham problem 5. Problem 5 itu apa sih? Nah, problem 5 ini tentang kalimat majmuk. Nah, entah itu majmuk setara atau bertingkat. Lihat ya. Berarti nomor 1 itu satu kalimat. Nomor 2, satu kalimat. Berbicara kepada Kompas kemarin di kantornya, berarti itu kan predikat. Rini mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Nur Salim. Rini subjek mengatakan predikat gitu. Nah, berarti ini kalimatnya majmuk setara atau bertingkat?
Kira-kira kalimat majmuk setara atau bertingkat? Belum diketahui kan kalimatnya? Semuanya diawali oleh predikat. Melihat situasi mulai memanas, petugas dari Ditjen Pajak mengambil alih kendali dialog. Nah, ini tidak tepat. Kenapa? Kita lihat perbaikannya. Berbicara kepada Kompas kemarin di kantornya, ini adalah predikat. Rini, berarti itu adalah informasi pertama berupa predikat. Kemudian Rini, subjek, mengatakan predikat bahwa dirinya tidak mengenal Nur Salim. Nah, ini adalah klausa subordinatif. Nah, kalimat PSPO tidak berterima dalam bahasa Indonesia karena predikat tidak dapat dikembangkan menjadi klausa subordinatif. Nah, ini dia. Berbicara kepada Kompas kemarin di kantornya, ini tidak menjadi klausa subordinatif. Klausa yang dapat dikembangkan menjadi klausa subordinatif atau anak kalimat itu bisa berupa keterangan. Nah, berarti bagaimana perbaikannya? Nah, kalau kita lihat ini ya, kalau kita tambahkan ketika itu berarti konjungsi untuk kalimat majmuk bertingkat. Nah, kita akan bahas nanti konjungsi koordinatif itu apa saja, konjungsi subordinatif itu apa aja. Jadi teman-teman nanti bisa langsung membedakan mana yang setara, mana yang bertingkat tanpa harus memecah kalimatnya dulu. Jadi bisa dilihat dari konjungsinya. Nanti kita akan pelajari. Ketika berbicara kepada Kompas kemarin di kantornya, nah berarti ini adalah anak kalimat, ya. Rini, subjek, mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Nur Salim. Nah, berarti ini punya subjek dan predikat. Nah, oleh karena itu, ini adalah kalimat majmuk bertingkat. Setelah frasa berbicara kepada Kompas kemarin di kantornya, ditambahkan ketika, nah frasa ketika berbicara kepada Kompas kemarin itu kan frasa. Dia berubah menjadi klausa. Klausa apa? Klausa subordinatif. Sehingga struktur kalimat menjadi berterima. KSPO atau varian dari SPOK. Nah, tadi kan kita sudah pelajari kalau majmuk bertingkat itu strukturnya adalah klausa subordinatif. Nah, apa klausa subordinatifnya ketika berbicara pada Kompas kemarin di kantornya? Klausa induknya apa? Rini mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Nur Salim. Perhatikan contoh yang sebelumnya. Nah, berbicara kepada Kompas kemarin di kantornya, ini bukan klausa, tapi ini adalah frasa berbicara kepada Kompas kemarin di kantornya. Di sini tidak jelas mana klausa subordinatifnya gitu ya. Nah, di sini harusnya si berbicara ini menjadi keterangan dengan cara menambahkan ketika berbicara kepada Kompas kemarin di kantornya, Rini mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Nur Salim. Nah, sekarang kita lihat. Ketika berbicara kepada Kompas kemarin di kantornya kan itu adalah keterangan. Nah, si keterangan ini di dalam kalimat sebenarnya bukan merupakan unsur wajib ya, bisa ditambahkan di awal, bisa di tengah, bisa di ujung, bahkan tidak keterangan pun kalimat tetap berterima. Tapi lagi-lagi problem 4 itu apa masalahnya? Jadi kalau kalimat majmuk setara ya harus menggunakan konjungsi majmuk setara. Kalau majmuk bertingkat berarti harus jelas mana klausa utamanya, mana klausa subordinatifnya. Nah, problem 4 itu tidak jelas mana klausa utama, mana klausa subordinatif. Jadi tidak punya klausa subordinatif. Nah, simpulan keterangan. Dengan begitu, kita udah tahu bahwa memang biasanya keterangan itu didahului oleh kata depan yang sudah kita bahaskan kemarin daripada gitu ya. Letaknya dapat diubah-ubah, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di ujung, bahkan tidak ada pun tidak masalah. Bukan merupakan unsur utama. Kehadirannya tidak bersifat wajib karena yang wajib itu adalah subjek dan predikat. Nah, seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa teman-teman ternyata untuk mengidentifikasi setara atau bertingkat itu bisa dilihat dari konjungsinya. Nah, ini dia. Jadi tanpa kita harus, ini punya subjek dan predikat, berarti dia klausa utama. Oh, dia tidak punya subjek dan predikat, berarti dia klausa subordinatif. Tidak perlu seperti itu. Dengan melihat konjungsinya, kita dapat menentukan itu adalah setara atau bertingkat. Kita lihat ya. Dan, atau, tetapi, serta, lalu, kemudian, sedangkan, padahal ini adalah konjungsi majmuk setara. Ya, majmuk setara. Kalau ada konjungsi seperti ini berarti dia majmuk setara. Oleh karena itu, dia tidak dapat berada di awal kalimat. Beda kalau majmuk bertingkat. Kalau majmuk bertingkat dia
bisa di awal kalimat. Ya, setelah, sesudah, sebelum. Nah, ini adalah konjungsi-konjungsi yang membentuk keterangan. Sebab karena kalau ini disimpan di awal kalimat, berarti anak kalimat mendahului induk kalimat. Jika saya lulus ujian, koma, saya akan jalan-jalan ke Bali. Atau jika lulus ujian, koma, saya akan jalan-jalan ke Bali. Nah, ini bisa disimpan di awal kalimat dengan syarat diikuti tanda koma. Agar lulus, koma, dia belajar. Misalnya dengan rajin, seperti itu. Nah, ini adalah konjungsi-konjungsi yang perlu kita tahu bahwa ketika menggunakan konjungsi ini, itu berarti kalimat majmuk bertingkat. Sampai sini bisa dipahami? Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau untuk itu masuk ke konjungsi ini juga atau tidak, Ibu? Tidak, sepertinya. Kalau untuk itu untuk kalimat tunggal. Makasih, Bu. Iya, seperti dia, dari gitu ya. Oke, sekarang kita lihat problem 6. Problem 6 itu apa? Problem 6 ini masalahnya ketika menggunakan konjungsi secara berlebihan. Kalau yang problem 1 kan, problem 5 kan dia tidak punya konjungsi subordinatif gitu ya. Nah, kalau problem 6 itu dia justru punya konjungsi, punya kata penghubung subordinatif, tapi double, 2 kali lipat. Kita lihat, jika keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut, berarti kalau jika di sini, berarti ini klausa apa? Coba, klausa apa? Subordinatif. Klausa subordinatif. Maka juga kan konjungsi, maka masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran, berarti, dan bisa bertindak anarkistis. Berarti itu apa? Klausa apa? Klausa subordinatif. Ini klausa subordinatif, ini klausa subordinatif. Ada nggak susunan struktur yang terdiri dari klausa subordinatif plus klausa subordinatif? Ada tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Adanya klausa utama plus klausa utama, kalimat majmuk, setara klausa utama plus klausa subordinatif. Itu untuk majmuk bertingkat. Nah, oleh karena itu, kalimat tersebut bermasalah. Nah, bagaimana perbaikannya? Kita lihat. Jika keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut, berarti itu adalah klausa subordinatif yang fungsinya keterangan. Nah, dihilangkan makanya, karena maka ini membentuk klausa subordinatif. Nah, ketika makanya dihilangkan, maka subjeknya siapa? Masyarakat di daerah itu, subjek, bisa kehilangan. Oke, nah ini adalah predikat. Karena dia punya subjek dan predikat, maka ini adalah klausa utama. Jadi, efektif kalimatnya. Jika keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut, masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran dan bisa bertindak anarkistis. Nah, kira-kira sebenarnya kalimat ini terdiri dari, kalau dilihat dari strukturnya kan klausa utama plus klausa subordinatif. Ini adalah kalimat majmuk bertingkat. Tapi kalau dijabarkan lagi, kira-kira ini majmuk bertingkat atau majmuk campuran? Coba, majmuk bertingkat atau majmuk campuran? Campuran, Bu. Campuran. Klausa utama satu lagi apa? Yang masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran dan masyarakat daerah itu bisa bertindak anarkistis. Oke, betul. Jadi ini adalah kalimat majmuk campuran. Nah, oleh karena itu campuran juga perlu kan? Tadi campuran bagaimana strukturnya? Klausa subordinatif plus klausa utama 1 plus klausa utama 2. Atau klausa utama 1 plus klausa utama 2 plus klausa subordinatif gitu ya. Ini adalah campuran. Nah, problem 6 ini rata-rata kesalahannya karena terdiri dari menggunakan konjungsi yang berlebihan. Oke, latihan. Nah, coba siapa yang bisa memperbaiki nomor 1? Silahkan. Saya, Bu, mau nyoba jawab. Coba silakan nih, Anissa. Yosa, tolong kirimkan ya, Yosa. Coba. Kalau Ya, Bu. masalah itu sudah diatasi, pemerintah tidak akan repot seperti sekarang ini. Jadi makanya dihapus.
Itu berarti kalimat majmuk apa? Bertingkat. Kalimat bertingkat. Mana klausa utamanya? Klausa utamanya pemerintah tidak akan repot seperti sekarang ini. Oke. Klausa subordinatifnya? Kalau masalah itu segera diatasi. Oke, betul. Betul. Nah, sekarang Yosa, tolong kirimkan yang tadi saya pesan di WhatsApp ya. Ya, Bu. Oke, siap. Nah, sekarang ada lagi nomor 2 yang bisa memperbaiki. Saya, Bu. Coba, silahkan. Malik Almu. Kalimat hasil perbaikannya, setelah mahasiswa diberi penjelasan semacam itu, mahasiswa seharusnya tidak akan stres setiap akhir semester. Makanya dihapus, Bu. Tepat. Tapi ada pengulangan subjek. Nah, masih belum efektif karena ada yang subjek diulang. Jadi gimana? Setelah diberi penjelasan semacam itu, mahasiswa seharusnya tidak akan stres setiap akhir semester. Tepat. Sama alasannya. Berarti ini majmuk setara atau bertingkat? Majemuk bertingkat, Bu, karena ada klausa utama dan klausa subordinatif. Oke. Tuh, nomor 3. Ada yang mau memperbaiki nomor 3? Izin, Bu. Saya boleh, Bu. Siap. Boleh. Coba Malik ya. Iya, Ini Bu. panggilannya siapa? Malik apa Arkan? Apa Muhammad? Nanti sama. Malik, Bu. Malik yang tadi. Oh, gitu. Oke, Malik. Salah berarti yang tadi muluk. Oke, sok Malik. Yang benar menurut saya itu seandainya di antara mereka ada yang mau mengalah, perdebatan yang diakhiri dengan perkelahian itu tidak akan terjadi. Tepat. Makanya dihilangkan, Bu. Betul. Berarti setara atau bertingkat? Bertingkat, Bu. Betul. Nomor 4 terakhir. Izin, Bu. Husnu. Jika saudara ingin memperoleh nilai yang baik, maksudnya jika ingin memperoleh nilai yang baik, saudara harus belajar dengan giat, Bu. Tepat. Mana klausa saudara utamanya? harus belajar dengan giat. Oke, klausa subordinatifnya, koordinatifnya, subordinatifnya. Jika ingin memperoleh nilai yang baik. Oke, bisa dipahami yang ini? Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya, apa sih kesalahan yang ada di problem 6 tadi adalah penghubung yang berlebihan. Jadi jika, maka, kalau, maka, ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ini adalah konjungsi subordinatif. Nah, waktu yang lalu kita belajar konjungsi korelatif. Itu berbeda. Jadi ada konjungsi koordinatif itu untuk menghubungkan yang setara, konjungsi subordinatif itu untuk yang menghubungkan yang bertingkat. Nah, beda lagi kalau konjungsi korelatif. Nah, konjungsi korelatif adalah konjungsi yang ketika kita mau menggunakan konjungsi itu, maka harus menggunakan konjungsi yang lain. Nah, biasanya dalam kalimat tunggal juga bisa ya. Misalnya, tidak hanya tetapi juga, tidak hanya saya yang pintar tetapi juga dia, bukan hanya plus melainkan. Itu yang di PowerPoint minggu lalu kalau nggak salah tuh di pilihan kata ya, atau di mana gitu ya, diksi dan pilihan kata. Bukan hanya melainkan, tidak hanya tetapi juga gitu ya. Itu adalah konjungsi korelatif. Nah, kalau yang ini bukan konjungsi korelatif, justru dia punya tugas tersendiri. Ya subordinatif saja gitu. Tidak perlu jika, maka, kalau, maka gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya problem 7. Problem 7 ini ketika kita lihat dulu. Walaupun perkuliahan telah diliburkan, nah ini berarti konjungsi klausa subordinatif atau anak-anak kalimat. Tetapi mahasiswa tetap diminta belajar secara daring di rumah. Nah, ini harusnya adalah kalimat majmuk setara. Tetapi
karena tetapi itu kan konjungsi majmuk setara kan. Nah, walaupun ini bertingkat. Nah, tapi dia tidak punya induk kalimat, dia tidak punya klausa utama. Bagaimana caranya? Nah, walaupun kuliah telah diliburkan itu anak kalimat subordinatif. Tetapi mahasiswa tetap diminta belajar secara daring di rumah, ini adalah konjungsi koordinatif. Sedangkan kalau campuran juga kan karena kan dicampur antara yang setara sama bertingkat. Kalau yang ini klausa utamanya berupa konjungsi koordinatif, kemudian ada subordinatif. Nah, ini tidak tepat. Nah, kita lihat keterangan di bawahnya. Klausa subordinatif yang ditandai dengan adanya konjungsi walaupun menuntut kehadiran klausa utama. Iya, kenapa? Karena walaupun itu adalah anak kalimat, dia butuh klausa utama. Nah, konjungsi koordinatif, nah yang tetapi tadi itu adalah kan majmuk setara. Yang ditandai dengan tetapi, dia juga menuntut kehadiran klausa utama, bukan klausa subordinatif. Nah, kalimat seperti ini tidak efektif. Nah, bagaimana cara perbaikannya? Kalau kalimat majmuk setara ini bukan majmuk setara, orang dia tidak punya dua klausa utama. Majmuk bertingkat bukan majmuk bertingkat, dia juga butuh klausa utama. Campuran klausa utamanya tidak ada, gitu ya. Nah, bagaimana perbaikannya? Nih lihat. Nomor 1, walaupun perkuliahan telah diliburkan, nah tetapinya dihilangkan. Nah, klausa utamanya jadi hadir. Apa klausa utamanya? Mahasiswa tetap diminta belajar secara daring di rumah. Mahasiswa subjek tetap diminta belajar secara daring, ya tetap diminta itu adalah predikat. Nah, ini disebut sebagai majmuk bertingkat. Nah, satu lagi, perkuliahan telah diliburkan. Nah, ini adalah klausa utamanya. Tetapi perkuliahan subjek telah diliburkan predikat, tetapi mahasiswa tetap diminta belajar secara daring di rumah. Mahasiswa subjek tetap diminta belajar, tetap diminta predikat. Ini adalah klausa utama. Nah, sebenarnya kalimat yang tadi harusnya 2 kalimat, tapi dijadikan 1 kalimat. Padahal itu tidak efektif. Kalimat pertama adalah kalimat majmuk bertingkat, kalimat kedua adalah kalimat majmuk yang setara, dua-duanya klausa utama. Nah, ini apa? Penggunaan dua negasi dalam satu kalimat menyebabkan kalimat tidak berterima, walau tetapi. Nah, walaupun bertingkat tetapi setara gitu ya. Ini tidak benar gitu ya. Jadi tidak berterima. Nah, problem 7 bisa dipahami? Yang barusan saya sampaikan? Bisa, Bu. Sekarang problem 8. Apa? Problem 8 ini kalimat tidak berterima jika diawali dengan kata kerja. Berbicara, menjawab gitu ya. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena ini merupakan pengaruh bentuk dari bahasa Inggris. Selain pengaruh bahasa Inggris kan yang mana saya adalah anak dari ketua Pak RT, ini juga tidak tepat kan? Kemarin kita bahas. Di mana rumah saya dekat sekali dengan PKN STAN, itu juga tidak tepat karena itu digunakan untuk kalimat tanya. Nah, ini juga pengaruh dari bahasa asing menggunakan kalimat yang diawali oleh predikat. Kita lihat contohnya. Berbicara masalah krisis moneter, Murti lebih paham daripada Yusril. Nah, ini kan dua informasi. Berarti ini adalah kalimat majmuk. Nah, masalahnya ini majmuk setara atau bertingkat? Tidak jelas kan? Kenapa? Gara-garanya. Kalau misalnya dia majmuk setara, berarti mana induk kalimatnya? Yang pertama, berbicara masalah krisis moneter bukan induk kalimat, dia hanya predikat saja. Induk kalimat satu lagi, Murti lebih paham daripada Yusril, itu sudah tepat. Tapi berbicara masalah krisis moneter tidak bisa dipakai disebut sebagai induk kalimat karena predikat saja. Atau misalnya dia klausa subordinatif. Nah, tidak bisa karena dia adalah frasa bukan klausa gitu. Nah,